Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang iman yang benar. Saudara, di dalam kehidupan ini hal yang lebih penting daripada segala sesuatu adalah iman. Karena iman berhubungan dengan kekekalan. Segala sesuatu di dalam dunia ini tanpa iman tidak akan berhubungan dengan kekekalan sorga. Hidup kita tidak akan ada gunanya, pencapaian kita tidak akan ada gunanya, kesuksesan, keberhasilan kita tidak akan ada gunanya tanpa iman. Itu sebabnya saudara, iman adalah hal yang penting untuk kita sadari betul-betul, untuk kita miliki dan untuk kita tingkatkan dalam kehidupan kita. Nah itu sebabnya di dalam video ini saudara kita akan belajar tentang iman. Iman yang benar, yaitu iman di dalam Yesus Kristus. Mengapa iman di dalam Yesus Kristus adalah iman yang benar? Dan apa yang harus kita lakukan jika kita lihat dan kita sadar bahwa iman di dalam Yesuslah iman yang benar? Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada saudara. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga,
sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan kamu mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Paulus menegaskan kepada jemaat di Kolose bahwa kita yang percaya kepada Kristus, kita telah diperdamaikan oleh kematian Kristus. Itu ada di ayat 22. Dia berkata, kita sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Oleh kematian Kristus, kita yang percaya telah dikuduskan, tidak bercela dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Lalu kemudian saudara, di dalam bagian ini Paulus menegaskan dua hal utama, di mana dia menegaskan pertama itu adalah tentang bahwa iman kepada Yesus adalah iman yang benar, iman yang utama. Dan yang kedua, dia menegaskan bagaimana seharusnya kita menghidupi iman kita jika kita tahu bahwa iman dalam Yesuslah iman yang benar, iman yang sejati. Karena di dalam Yesuslah kita mengalami penebusan, kita dikuduskan. Nah, yang pertama yang saya ingin kita lihat saudara adalah apa alasannya sehingga iman di dalam Yesuslah iman yang benar. Di dunia ini begitu banyak iman saudara, tetapi satu saat begitu banyak manusia akan kecewa. Kenapa? Karena pada saat itu banyak orang yang akan sadar ternyata selama ini apa yang mereka percayai itu kebohongan. Satu saat saudara, ada begitu banyak orang-orang yang percaya satu saat akan kecewa karena ternyata apa yang mereka percayai bukan iman yang benar. Di sini firman Allah menegaskan bahwa iman dalam Yesuslah iman yang sejati, iman yang benar, di mana melalui iman itu kita telah diperdamaikan, kita telah dikuduskan, kita dijadikan kudus tak bercacat di hadapannya. Kenapa iman dalam Yesus iman yang benar? Ayat 16 di sana dikatakan, yang pertama, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kenapa iman di dalam Yesuslah iman yang benar, saudara? Karena Dialah Tuhan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara, seringkali diperdebatkan, dikatakan bahwa Yesus itu adalah seorang manusia. Yesus itu hanyalah seorang nabi, bukan Tuhan. Satu sisi ya benar bahwa Yesus itu adalah nabi, Yesus itu adalah manusia. Tapi ketahuilah bahwa Dia Allah yang menjadi manusia. Kenapa Dia menjadi manusia? Untuk menebus orang-orang berdosa, termasuk saya dan termasuk saudara. Padahal sebenarnya Dia adalah Allah, karena dikatakan di sini karena di dalam Dialah segala sesuatu diciptakan, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dialah yang menciptakan segala sesuatu dan untuk Dialah diciptakan segala sesuatu. Itu sebabnya saat ini saudara, bersyukurlah kalau saudara sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, sehingga saudara dikuduskan, disucikan, tidak bercela di hadapannya. Kenapa? Karena Dialah sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi,
karena untuk Dialah segala sesuatu diciptakan. Saya dan saudara ada bukan kebetulan, tapi kita ada karena Dia menciptakan kita untuk tujuan tertentu, yaitu untuk kemuliaan nama-Nya. Jadi Dia bukan sekedar nabi, saudara, sekalipun Dia adalah nabi, tetapi Dia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu untuk Dia. Dia adalah Tuhan yang menciptakan saya dan saudara untuk Dia. Itu sebabnya, saudara, saat ini tetaplah dalam iman kepada Yesus. Mantaplah dalam iman kepada Yesus. Kokohlah dalam iman kepada Yesus. Karena iman kepada Yesuslah iman yang benar. Karena Dia yang kita percayai adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Bayangkan, saudara, kalau satu saat ada orang-orang yang akan sadar bahwa yang dia percayai itu hanyalah satu hayalan. Kalau yang dia percayai itu hanyalah satu doktrin kebohongan, satu saat akan banyak orang yang akan kecewa karena imannya. Tetapi hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa firman Allah ini menegaskan bahwa iman dalam Yesus adalah iman yang benar. Karena Dia yang kita percayai itu adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Dia bukan sekedar manusia dan Dia bukan sekedar nabi, tetapi Dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan segala sesuatu yang tidak kelihatan. Kerajaan dan sorga, kekekalan, semua ada karena Dia yang menciptakan. Dan semuanya itu diciptakan untuk Dia. Itu sebabnya sungguh-sungguhlah percaya kepada Dia, karena iman dalam Dialah iman yang benar. Lalu kemudian ayat 17 di sana dikatakan alasan sehingga iman dalam Yesus adalah iman yang benar. Di ayat 17 dikatakan Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Yang kedua ditegaskan di sini, saudara, bahwa Ia ada terlebih dahulu sebelum segala sesuatu ada. Artinya, saudara, Dia bersifat kekal karena memang Dia adalah Allah. Sekali lagi, Dia bukan sekedar nabi, Dia bukan sekedar manusia, tetapi Dia Allah yang kekal, yang menjadi manusia, yang rela mati bagi saya dan saudara. Kenapa iman di dalam Dia adalah iman yang benar? Karena iman di dalam Dia yang kita percayai, Dia adalah Allah yang kekal, yang ada sebelum segala sesuatu ada. Dia tidak berawal, tidak berakhir. Dia adalah Alfa dan Omega. Dialah Allah kita. Dia ada dari kekekalan. Itu sebabnya iman dalam Yesus adalah iman yang benar. Nabi mana yang sudah ada dari kekekalan, saudara? Abraham adalah manusia yang bukan berasal dari kekekalan. Musa adalah manusia yang bukan berasal dari kekekalan. Nabi-nabi yang lain adalah manusia yang bukan bersifat kekal. Tetapi Yesus adalah nabi yang adalah manusia tapi juga bersifat kekal, karena memang Dia Allah yang menjadi manusia. Dia Allah yang ada sebelum segala sesuatu ada, dan Dia yang awal dan yang akhir. Itu sebabnya iman kepada Dia adalah iman yang benar. Dan selanjutnya ayat 19 dikatakan, saudara, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Penegasan lebih tegas lagi dikatakan ayat 19, saudara, bahwa kepenuhan Allah diam di dalam Dia. Artinya apa? Dia adalah Allah. Karena sifat ilahi, karakter ilahi, kuasa ilahi ada dalam Dia, karena memang Dia adalah Allah. Jadi kesimpulannya, saudara, iman dalam Yesus adalah iman yang benar, karena Dialah Allah, Dialah Tuhan, Dialah Raja di atas segala raja. Itu sebabnya hari ini bersyukurlah jika saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, karena iman dalam Yesus adalah iman yang benar.
Kalau hari ini saudara belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, sebelum terlambat saudara, sebelum terlambat, pastikan saat saudara mendengarkan renungan ini, saudara percaya sungguh-sungguh bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Lalu yang menjadi pertanyaannya berikutnya yang akan kita renungkan bersama saudara, kalau iman dalam Yesus adalah iman yang benar, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah melihat, kita sudah belajar bahwa iman dalam Yesus adalah iman yang benar, karena di dalam Dialah diciptakan segala sesuatu, dan Dia ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Karena Ia terlebih dahulu ada sebelum segala sesuatu ada, sebelum segala sesuatu yang diciptakan dalam Dia ini ada. Dan yang terakhir juga dikatakan ayat 19, karena segala kepenuhan Allah ada di dalam Dia. Artinya saudara, dari ketiga hal ini, bahwa Dia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu, itu sebabnya iman kepada Dia adalah iman yang benar. Sebab itu, ayat 22 saudara, sebab itu kalau di dalam iman kepada Yesus adalah iman yang benar, maka sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Apa yang harus kita lakukan kalau iman dalam Yesuslah iman yang benar? Bertekunlah dalam iman. Jangan pernah saudara undur dari iman saudara, apapun yang terjadi. Ada tantangan, ada masalah, ada persoalan, ada godaan, ada tawaran. Apapun yang terjadi, jangan pernah goyah. Bertekunlah dalam iman. Saudara yang masih muda, jangan pernah karena pasangan hidupmu engkau menjual Yesus yang adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau engkau menjual Yesus, menjual imanmu kepada Yesus, maka satu saat hidupmu akan berakhir di neraka, karena sorga pun Dia yang punya. Jangan pernah goyah saudara, bertekunlah dalam iman saudara, apapun yang terjadi. Bagi saudara yang sedang meniti karir, jangan pernah karena karir saudara menjual Yesus. Jangan pernah karena pangkat dan karir saudara menjual Yesus saudara. Kenapa? Karena iman dalam Yesuslah iman yang benar. Tetaplah bertekun dalam iman apapun yang terjadi. Lebih baik tidak berpangkat saudara, daripada berpangkat tapi meninggalkan Yesus karena pangkat tidak akan dibawa mati. Saudara yang ada di bisnis, usaha dan sebagainya, jangan pernah karena masalah usaha, bisnis, ekonomi, saudara meninggalkan Yesus. Karena apapun saudara tidak akan bawa ke sana. Yang akan saudara bawa ke sana adalah iman dalam Yesus Kristus. Karena hanya Yesus jalan ke sorga, tidak ada yang lain. Dan yang akan laku untuk masuk ke sorga itu adalah iman dalam Yesus Kristus. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Saudara, banyak tawaran tentang sorga. Ada banyak pengajaran tentang sorga. Tetapi hanya satu yang pernah berkata, bahwa hanya Dia jalan ke sorga. Kenapa hanya Dia jalan ke sorga, saudara? Karena hanya Dia yang pernah datang dari sorga. Kenapa Dia tahu jalan ke sorga, saudara? Karena Dialah yang pernah datang dari sorga. Nabi manakah yang pernah datang dari sorga? Jangan bicara tentang sorga kalau belum pernah datang dari sorga, kecuali firman dari sorga itu juga yang dibahas. Nah, itu sebabnya saudara, mari bertekun dalam iman, karena iman dalam Yesus adalah iman yang benar. Bertekunlah dalam iman saudara, apapun yang terjadi, apapun yang saudara alami dalam hidup saudara, tetap bertekun di dalam iman. Yang kedua saudara, tetap teguh dan tidak bergoncang. Di dalam konteks gereja mula-mula saudara, ada tantangan yang mereka harus hadapi dalam mempertahankan iman mereka. Ada harga yang mereka harus bayar untuk mempertahankan iman mereka. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus di sini, supaya mereka tetap teguh dan tidak bergoncang. Karena banyak hal yang mau menggoncangkan iman mereka, banyak hal yang bisa menggoncangkan iman mereka. Masalah, persoalan, tantangan, harga yang harus dibayar. Saudara, ada begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh gereja mula-mula pada waktu itu ketika mereka mempertahankan iman mereka.
Hari ini pun saudara, kita masing-masing mungkin berbeda, mungkin ada tantangan yang harus kita hadapi dalam mempertahankan iman kita. Apapun itu harganya saudara, betapa keras pun goncangan untuk iman saudara, tetap teguh. Jangan pernah bergoncang. Apapun yang menggoncang iman saudara, tetaplah teguh. Jangan pernah mau bergoncang. Jangan pernah mau bergeser dari iman saudara. Itu yang selanjutnya dikatakan saudara. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Selanjutnya dikatakan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Hanya di dalam Injil ada pengharapan saudara. Sekali lagi, hanya dalam Injil lah ada pengharapan. Itu sebabnya jangan pernah mau digeser dari pengharapan Injil. Karena berita Injil itu adalah berita sukacita. Berita Injil adalah berita keselamatan. Berita Injil adalah berita jalan ke sorga, yaitu dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya ditegaskan di sini saudara bahwa jangan pernah digeser dari pengharapan Injil. Oleh tawaran apapun itu, oleh situasi apapun itu, oleh goncangan apapun itu, jangan pernah mau digeser. Artinya tetap confirm di sana saudara. Jangan pernah mau digeser oleh apapun. Tetap kuat di sana, tetap teguh di sana. Jangan tergoncang. Biarlah sekali iman kepada Yesus sampai mati, iman kepada Yesus, karena Dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Hari ini saya mau kita gunakan kesempatan ini saudara. Saya mau saudara gunakan kesempatan ini untuk merenung. Apakah hari ini iman saudara kepada Yesus sudah benar? Apakah hari ini saudara sudah benar-benar yakin bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saudara? Apakah hari ini saudara sudah yakin bahwa nama saudara sudah tertulis dalam kitab kehidupan karena penebusan Yesuslah saudara dilayakkan dan nama saudara ditulis dalam kitab kehidupan? Kalau belum saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, pastikan segera saudara beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kenapa? Kita sudah belajar dalam konteks firman Tuhan ini. Karena iman kepada Dialah iman yang benar. Tidak ada yang lain. Kenapa hanya iman kepada Dialah iman yang benar? Karena Dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan cakrawala, Dia menciptakan segala sesuatu. Itu sebabnya iman kepada Dialah iman yang benar. Yang kedua, karena Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dia bersifat kekal. Sebelum segala sesuatu ada, Dia sudah ada. Dia Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dia tidak berkesudahan. Itu sebabnya iman kepada Dialah yang benar. Dan ayat 19 dikatakan karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Itu sebabnya iman kepada Dialah iman yang benar. Karena sifat ilahi, kuasa ilahi, otoritas ilahi ada di dalam Dia, karena memang Dia adalah Allah. Dan saudara, jika iman kepada Yesuslah iman yang benar, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Tetaplah bertekun dalam iman. Yang kedua, tetap teguh dan jangan mau digoncang. Dan yang ketiga, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Puji Tuhan saudara. Kalau hari ini saudara sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, jangan pernah mau digeser dari pengharapan Injil itu. Biarlah kita tetap bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini. Sekali lagi saya mau menegaskan bahwa iman kepada Yesuslah iman yang benar. Pastikan hari ini saudara sungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Kita sudah belajar kenapa iman kepada Yesus adalah iman yang benar. Karena Dialah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Dan yang harus kita lakukan, yang harus saudara lakukan dan saya lakukan sebagai orang yang beriman kepada Yesus adalah bahwa kita harus tetap bertekun dalam iman. Kita harus tetap teguh dan jangan bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Kita harus tetap berdiri dalam pengharapan Injil.
Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini menguatkan setiap saudara. Biarlah firman Tuhan ini meyakinkan setiap saudara bahwa iman kepada Yesuslah iman yang benar. Saya rindu berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Mari ambil sikap berdoa saudara. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Kami sudah merenungkan firman-Mu, di mana melalui firman-Mu kami sudah belajar bahwa iman kepada Yesuslah iman yang benar, karena Engkau yang kami percayai adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Engkau ada sebelum segala sesuatu ada. Engkau bersifat kekal dan Engkaulah Allah. Itulah yang kami percaya dalam Yesus Kristus. Iman kami kepadamu adalah iman yang benar. Itu sebabnya hari ini kami berkomitmen sesuai dengan janji firman-Mu, bahwa kami tidak akan pernah bisa digoncangkan dari iman kami. Kami akan terus bertekun dalam iman. Kami tidak akan bergoncang, tetapi melainkan kami akan tetap teguh. Dan kami tidak akan mau bergeser dari pengharapan Injil. Kami mau terus berharap dalam Injil-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah yang telah rela berkorban bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau sungguh-sungguh percaya hanya kepada Yesus di dalam perjalanan kehidupan kami. Karena Engkaulah Tuhan dan juru selamat. Dan dalam perjalanan hidup kami akan tetap bertekun dalam iman. Kami akan tetap teguh dan tidak bisa digoncang oleh apapun. Dan kami akan tetap dalam pengharapan Injil dan tidak bisa digeser oleh apapun. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu bertumbuh dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar lagi hamba akan mendoakan anak-anak ini satu persatu. Kami akan berdoa syafaat bersepakat bersama. Biarlah saat ini Engkau hadir di tengah kami terus dan mendengar dan mewujudkan segala doa dan seruan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kami akan berdoa bersama. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka,
Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS, hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka. Ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik,
Berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, saat ini Tuhan berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan,
Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.